Halo anak-anak, ketemu lagi berjumpa via video dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang contoh soal masalah translasi dan refleksi. Di sini Ibu akan membahas contoh soal lebih dalam. Yang pertama, Ibu ada soal, tentukan bayangan titik P yang koordinatnya negatif 5,3 dan Q yang koordinatnya 3,5 pada translasi 9, negatif 6. Nah, di soal ini kita diminta untuk menentu bayangan si P ada sebuah koordinat asal yaitu negatif 5,3 yang akan ditranslasikan dengan koordinat 9, negatif 6. Yang ditanya itu adalah bayangannya atau bayangan itu biasa ditulis dengan P aksennya itu berapa. Terus yang kedua yang ditanya adalah titik Q 3,5 yang akan ditranslasikan dengan titik yang sama dengan titik 9, negatif 6 yang ditanya adalah Q aksennya berapa. Oke, seperti video yang telah Ibu share sebelumnya, bahwa translasi itu adalah perpindahan. Jadi, si P ini akan berpindah sebanyak 9 satuan di titik X dan negatif 6 satuan di titik Y. Jadi, ketika kalian ditanya P aksennya berapa, maka kalian tinggal menambahkan si titik asal dengan translasinya. Berarti P aksennya tinggal kita tambahkan yang titik asalnya negatif 5 di X ditranslasikan sebanyak 9, berarti negatif 5 ditambah 9. Itu untuk sumbu X. Terus di sumbu Y bagaimana? Di sumbu Y titik asalnya 3. Ditranslasikan sebanyak negatif 6, berarti 3 kita tambahkan dengan negatif 6. Maka kita peroleh koordinat bayangannya yaitu negatif 5 tambah 9 itu adalah 4, 3 ditambah negatif 6 itu adalah negatif 3. Sama juga halnya dengan titik Q. Titik Q itu titik asalnya 3,5. Maka ketika dia ditranslasikan dengan titik 9, negatif 6 artinya 9 di X dan negatif 6 di Y, maka dia akan memperoleh bayangan Q aksen itu adalah 3 kita tambahkan dengan 9 untuk si koordinat si X, terus 5 kita tambahkan dengan negatif 6 untuk koordinat si Y. Jadi Q aksennya dapatnya adalah 12, negatif 1. Jadi untuk bayangan P yang titik asalnya negatif 5,3 setelah kita translasikan, maka hasil bayangannya itu adalah 4, negatif 3. Sedangkan Q yang titik asalnya 3,5 itu setelah kita translasikan kita peroleh hasil translasinya itu adalah 12, negatif 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini Ibu ada titik A koordinatnya 8,3, B 5, negatif 3, dan C 10, negatif 2.
Ketiga koordinat ini adalah titik sudut pada segitiga ABC. Pada translasi 8,1, segitiga ABC tersebut dipetakan ke A aksen, B aksen, dan C aksen. Tentukan koordinat A aksen, B aksen, dan C aksen tersebut. Untuk menentukan koordinat A aksen, B aksen, dan C aksen, kita perlu mentranslasikannya sebanyak negatif 8,1. Berarti negatif 8x, satunya itu y. Kita masukkan ke rumus translasi, bahwa translasi itu adalah penjumlahan titik asal dengan besarnya translasi. Oke. Titik A itu adalah titik yang berasal dari 8,3. Ditranslasikan oleh negatif 8,1. Maka akan diperoleh A aksennya itu adalah 8. Kita tambahkan dengan negatif 8 untuk si X. Terus untuk Y-nya 3, kita tambahkan 3 ini dengan 1. Maka diperoleh A aksennya itu adalah 0,4. Jadi bayangannya adalah di titik 0,4. Sedangkan B yang titik asalnya itu adalah 5,3, itu akan kita translasikan ke titik negatif 8,1. Maka diperoleh bayangan B aksen itu adalah 5 ditambah negatif 8, ini untuk si X, sedangkan si Y-nya negatif 3 kita tambahkan dengan 1, sehingga diperoleh B aksennya atau bayangan dari B itu adalah negatif 3, negatif 2. Sedangkan untuk C, titik C, yang titik asalnya 10, negatif 2 ditranslasikan ke negatif 8,1, maka akan diperoleh nilai C aksen atau bayangan dari C itu adalah 10 kita tambahkan dengan negatif 8 untuk si X, terus negatif 2 kita tambahkan dengan 1 untuk si Y. Jadi koordinat bayangannya adalah 10 tambah negatif 8 itu negatif itu 2, negatif 1. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3, yaitu soal tentang refleksi. Bayangan titik S yang titik awalnya negatif 17, negatif 6 pada refleksi terhadap garis Y sama dengan X adalah S aksen P, Q. Tentukan nilai P dan Q. Maksudnya di sini adalah S ini adalah titik awal. Sedangkan bayangannya nanti itu adalah X aksen yang merupakan koordinatnya itu di sini ditulis P, Q. Tentukan nilai berapa nilai P, berapa nilai Q. Oke. Sebelumnya sudah Ibu kasih rumus refleksi. Ada 6. Yang refleksi terhadap sumbu X itu bayangannya adalah X, negatif Y. Terhadap sumbu Y negatif Y, X, Y. Terhadap sumbu Y sama dengan X. Terhadap garis Y sama dengan X, itu bayangannya menjadi Y, X. Terhadap garis Y sama dengan negatif X, bayangannya menjadi negatif Y, negatif X. Terhadap garis X sama dengan H ini bisa diubah menjadi angka. Ini bisa dijadi angka. Itu adalah 2H. Hanya tadi dimasukkan ke sini, dikurang X, Y. Y sama dengan K, maka bayangannya itu menjadi X, 2K dikurang Y. Kita ke soal yang tadi.
ada titiknya, itu adalah titik S, yaitu negatif 17, negatif 6. Berapa S aksennya? Berdasarkan rumus, refleksinya kan tadi kan terhadap garis Y sama dengan X. Berarti kita pakai rumus yang Y sama dengan X. Nah, di rumus Y sama dengan X, ini tinggal kita balik koordinat Y jadi koordinat X jadi koordinat Y. Jadi X aksennya itu kita balik tinggal. Y-nya jadi X, artinya ini si Y, di asalnya ini si Y, ini si X. Y jadi di depan, Y jadi X. Y-nya jadi, X-nya 6 di bayangan, dan Y-nya jadi negatif 17. Selesai. Untuk soal nomor 4, tentukan bayangan titik D 14,20 terhadap refleksi dengan garis X sama dengan 10. Nah, ini menggunakan rumus tadi yang refleksi terhadap garis X sama dengan H. Jadi rumus bayangannya itu adalah D-nya itu, D aksennya itu menjadi 2H dikurang X, Y. Jadi kalau X-nya 14, koordinatnya 14,20, artinya X-nya 14, direfleksikan ke X-nya sama dengan 10, artinya di sini hanya itu 10 dan X-nya 14. Kita masukkan ke nilainya. D aksen atau bayangan dari D itu adalah 2 kali H, hanya 10, berarti 2 kali 10 dikurang 14, koordinat Y. Y tadi berarti tidak berubah, 20. Jadi D aksennya itu 2 kali 10, 20, dikurang 14 jadinya 6. 20 dikurang 14, 6, Y-nya tetap 20. Selesai.